Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ade Ruhyat Nurdianto, NIM 34021603002, kelas manajemen karyawan A. Di sini saya membuat video tugas komputer bisnis 2. Tugas kedua pertemuan keempat menganalisis, membeli dan menjual saham. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan analisis saham, analisis fundamental. Metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknis analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan: analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awal analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga dasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadari melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar. Misalnya, untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Menganalisis saham ada 3 website. Saya sekarang masuk di website Google Finance. Nah, di sini ada beberapa contoh perusahaan. Ada di paling aktif, saham naik dan saham turun. Di saham paling aktif kita lihat ada di KB Bukopin. Nah, di KB Bukopin kenaikan per hari itu ada di angka 8,47%. Satu hari itu kita lihat di 6 bulan kenaikan di angka 140,83%. Itu di KB Bukopin tadi paling aktif. Ada saham naik ada, kita lihat di PT Nusantara Pelabuhan per hari sahamnya naik 13,76%. Per 6 bulan ada 5,53%. Itu PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. Saham naik. Di saham turun ada di Bank Maspion. Bank Maspion
tidak ditemukan hasil. Kita lihat di Bank IBK Indonesia, per satu harinya ada penurunan saham sekitar 6,97%. Nah, selanjutnya kita lihat di membeli saham dan menjual saham. Cara melalui HP, aplikasi di RTI Bisnis dan Stockbit. Kita lihat di RTI. Kita lihat di RTI. Nah, ini tampilan RTI Bisnis. Tampilan RTI Bisnis, terus masuk ke trade, masuk ke IDX virtual online. Di sana masukkan akun, username, password. Nah, ini saya langsung ambil contoh di perusahaan rokok Gudang Garam. Kenaikan saham 0,41%. Dan langsung cara membeli sahamnya. Cara membeli saham, kita klik di buy. Cara membeli saham kita klik di buy. Terus lot-nya kita tambahin, kita belanja 10 lot. Oke, ketik buy, proses, oke. Nah, langsung kita lihat di portofolio, total buy 36.325.000. Pembelian saham yang tadi saya lakukan. Nah, itu tadi cara membeli saham di aplikasi RTI Bisnis. Terus selanjutnya kita masuk ke Stockbit. Nah, di sini tampilan awal, karena tadi saya sudah masuk, saya refresh kembali. Jadi kita klik di back to virtual trading. Klik di sana. Nah, terus klik di pojok kiri ada discover. Langsung diklik ke stok. Di sini beberapa market, perusahaan. Nah, kita lihat ada most aktif, top gainer, top loser. Di top gainer kita masuk ke Akbar Indomakmur. Nah, cara membeli saham di Stockbit, kita klik buy.
Buy order lot. Kita beli berapa? 10 atau berapa? Nah, saya beli 8, berarti 8 aja lah. Next, down, oke. Itu tadi cara pembelian saham di Stockbit. Nah, itu tadi cara membeli saham di aplikasi Stockbit. Selanjutnya ya saya akhiri sampai sini untuk menganalisis membeli dan menjual saham. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.